Kita dengan bersama-sama mendoakan doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Pada bakti 185. Tuhan, kasihanilah kami, kasihanilah. Tuhan, kasihanilah kami. Tunjukkan belas kasihan-Mu kepada kami, ya Putera Bapa. Kristus, kasihanilah kami, kasihanilah. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah pengantara kami kepada Bapa. Kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami, kasihanilah. Tuhan, kasihanilah kami. Kita memuji dan meluhurkan Tuhan dalam kidung kemuliaan. Puji bagi Allah di surga. Nomor 200. Pujilah Tuhan, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Pujilah Tuhan dalam surga. Ya, marilah memuji, marilah menyembah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Pujilah Tuhan, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Pujilah Tuhan dalam surga. Ya, marilah memuji Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah Maha Tinggi, yang Maha Tinggi. Pujilah Tuhan, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Pujilah Tuhan
dalam surga. Ya, marilah memuji Allah Roh Kudus penghibur Maha Rahim, yang Maha Rahim. Pujilah Tuhan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Pujilah Tuhan dalam surga. Marilah berdoa. Ya Allah yang penuh belas kasih, Engkau menghendaki agar kami saling mengasihi, sebagaimana Engkau sendiri telah mengasihi kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Pada waktu itu, berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Sif dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun itu. Pada suatu malam, ketika Saul dan para pengiringnya sedang tidur, datanglah Daud dan Abisai ke tengah mereka. Dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan, dengan tombaknya terpancang di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai, "Pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Sekali tikam saja sudah cukup, tidak usah dia kutancapkan 2 kali." Tetapi kata Daud kepada Abisai, "Jangan memusnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman?" Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi raja dari sebelah kepala Saul, lalu pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun, sebab sekaliannya tidur, Tuhan telah membuat mereka tidur lelap. Setelah Daud sampai ke seberang, berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung, sehingga ada jarak yang besar antara dia dan mereka. Lalu Daud berseru kepada Raja Saul, "Inilah tombak tuanku Raja. Baiklah salah seorang dari para pengiring tuanku menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab pada hari ini Tuhan menyerahkan tuanku ke dalam tanganku, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan.
hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak pernah Ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takwa. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, melainkan yang alamiah, barulah kemudian datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan Dia yang berasal dari surga. Jadi, seperti kini kita mengenakan rupa dari manusia yang alamiah, demikian pula kita akan mengenakan rupa dari yang surgawi. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
sama seperti aku telah mengasihi kamu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Sebagaimana kamu kehendaki orang berbuat kepadamu, demikian pula hendaknya kamu berbuat kepada mereka. Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Kalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan kalau kamu memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan. Maka ganjaranmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang diguncang dan tumpah keluar, akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai akan diukurkan pula kepadamu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Kebenaran dan hidupkan. Demikianlah Injil Tuhan.
Dunia kita ini sering kacau, sering muncul peperangan, sering muncul konflik. Bahkan dunia kecil kita di dalam keluarga-keluarga kita sering hancur, sering konflik karena kita hidup dalam cara berpikir bahwa yang ada di hadapan kita itu adalah saingan kita, bahwa mereka yang ada di hadapan kita itu adalah ancaman bagi kita, bahwa dia yang sementara berbicara di hadapan saya ini adalah musuh saya. Cara pikir kita seperti begini, atau cara merasa kita bahwa yang ada di hadapan ini adalah ancaman serius bagi saya, membuat saya juga harus siap-siap bagaimana menyerangnya, bagaimana menjatuhkannya, bagaimana harus membunuhnya. Itu seorang filsuf atau seorang ilmuwan sosial, Thomas Hobbes, bilang manusia yang ada di hadapan saya itu adalah serigala, Homo homini lupus. Karena itu saya harus berusaha untuk membinasakannya. Jadi lihat bahwa tindakan kita dalam relasi dan interaksi itu sangat-sangat dipengaruhi oleh pola pikir kita, pola rasa kita, cara berpikir dan cara merasa kita. Agak beda kalau orang lain yang ada di hadapan kita itu kita tidak anggap sebagai ancaman, tidak anggap sebagai saingan, tidak anggap sebagai musuh, tetapi mereka adalah sahabat, mereka adalah teman. Maka lain lagi ceritanya, kita akan membangun sebuah relasi yang baik, relasi yang kondusif, relasi yang menghidupkan satu dengan yang lain. Hari ini bacaan pertama maupun bacaan kedua dan bacaan ketiga, khususnya Injil, justru memberikan perspektif yang baru, cara berpikir yang baru, bahkan hukum yang baru, ajaran yang baru. Bahwa kalau dulu orang hidup dalam prinsip, aturan, hukum, gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa, sekarang harus beda. Kalau dulu air tuba itu dibalas dengan air tuba, racun dibalas dengan racun, sekarang harus beda. Tuba dibalas dengan susu. Luar biasa ini. Dan kadang-kadang ketika ajaran-ajaran yang sangat radikal seperti ini, ajaran-ajaran moral gerejani yang sangat radikal seperti ini diajarkan kepada kita, kita langsung, aduh, orang kok masih lemah, no, orangnya tidak bisa buat seperti itu. Tapi tadi bagus, lihat Daud dan Saul. Daud juga orang biasa seperti kita. Bahkan musuhnya ini yang sudah cari dia dengan 3.000 orang sekian pasukan, sudah ada di hadapan dia. Dan tadi siapa Abias bilang, kita ambil jo dia tombak dan tikam pada dia. Selesai, satu tikaman saja dia selesai. Tapi Daud bilang, jangan. Allah kita melarang kita untuk membunuh. Jangan kita membinasakan orang yang sudah diurapi. Jangan, karena kita akan mendapatkan hukuman. Jangan. Daud hidup dan digerakkan oleh sebuah bisikan roh. Jangan.
Lihat ini, bacaan kedua tadi bilang juga hal yang sama. Kita semua memang terbentuk dari debu tanah. Kita manusia yang daging lemah. Tetapi ketika kita menjadi pengikut Yesus, sebenarnya kita telah menjadi manusia yang hidup dalam roh. Ada roh yang selalu harus kita dengarkan. Dan ketika kita berada dalam situasi-situasi yang mengancam sekalipun, harusnya dengarkan kepada suara roh itu. Jangan kenakan terus manusia lama kita, manusia kedagingan kita itu, manusia duniawi kita itu. Tetapi kenakanlah manusia rohani yang sudah kita punya. Pakai terus itu untuk dalam situasi apapun, dengarkan dia. Nah, kalau kita mendengarkan suara roh itu, selalu kita digerakkan kepada kebaikan-kebaikan hidup. Dan Yesus hari ini mengatakan lagi tentang itu. Jangan kamu balas dendam dengan dendam, dengki dengan dengki. Bahkan mintalah berkat untuk orang yang mengutuk kamu. Luar biasa. Dia meminta kita untuk melakukan sesuatu yang lebih, tidak standar-standar saja, tidak biasa-biasa saja. Menjadi pengikut dia, pengikut Yesus, harus berbuat lebih, bahkan berbuat menuju pada kesempurnaan. Hiduplah dengan bermurah hati, seperti Bapamu di surga bermurah hati. Murah hati itu artinya apa Bapak Ibu? Murah hati itu artinya baik hati. Murah hati itu artinya apa? Murah hati itu berarti tidak mementingkan diri sendiri. Selalu menempatkan kebutuhan orang lain menjadi prioritas daripada kebutuhan saya sendiri. Itulah murah hati. Selalu baik dan baik. Baik dan baik. Mother Teresa dari Kalkuta selalu bilang soal ini. Dalam catatannya dia bilang, berbuatlah baik terus. Ketika orang bilang kamu sok baik, tetaplah berbuat baik. Masuklah gereja, masuklah dalam peribadatan di lingkungan, aktiflah dalam kegiatan-kegiatan rohani. Ketika orang mengatakan kamu sok suci, tetaplah berbuat baik, tetaplah masuk di sana. Tetaplah menebarkan kebaikan-kebaikan. Karena pada akhirnya Mother Teresa bilang, bukan antara engkau dengan orang yang kamu lakukan perbuatan baik itu, tapi pada akhirnya antara engkau dengan dia yang di atas sana. Ketika saya lapar, kau beri saya makan. Ketika saya haus, kau beri saya minum. Ada 3 prinsip dalam kehidupan, Mother Teresa bilang. Yang pertama adalah berbuat baik. Orang tanya yang kedua apa? Yang kedua adalah berbuat baik. Yang ketiga adalah berbuat baik. Selalu murah hati. Berbuat baik. Baik hati kepada siapa saja. Bahkan perintahnya itu supaya kita keluar dari cara pikir kita yang lama itu. Kalau orang kasih pipi kirimu, berikan juga. Orang tempeleng tampar pipi kirimu, berikan juga pipi kananmu. Agak mana bisa. Tidak harafiah seperti itu. Tapi mengubah pola pikir kita untuk jangan balas membalas. Kalau orang minta jubahmu, berikan juga bajumu. Supaya pemberian kita itu tidak usah kembali kepada kita. Kalau kamu mau lakukan orang lakukan itu kepada kamu, intinya seperti itu. Lakukanlah itu kepada orang lain. Standar yang kita pakai untuk mengukur orang akan juga dipakai untuk mengukur kita. Jadi hari ini luar biasa. Bahkan dalam kemurahan hati kita kepada orang lain itu, dia minta, kasihilah musuh. Masih ingat doa di salib itu? Ketika mau napas terakhir dia bilang, Yesus bilang, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang
mereka lakukan. Bapak Ibu, doa ini saya punya pengalaman sendiri dengan berbagai orang yang datang, dan ketika saya mengajak mereka untuk mendoakan doa ini, mujizat terjadi. Ketika ada suami yang sudah tidak pulang-pulang dan kebetulan pulang, saya bilang sama istrinya saat dia tidur, berdoalah, Tuhan ampuni suami saya ini karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Terjadi perubahan. Ketika anak-anak yang susah diatur dan malam-malam ibu dengan sedih, dengan menangis berdoa di hadapan Tuhan, ampuni anak saya ini karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Mujizat itu terjadi. Ternyata Bapak Ibu, mengampuni orang itu tidak hanya membebaskan kita dari kungkungan perasaan kebencian kita, tapi juga membebaskan orang lain dari kehidupannya yang lama, tetapi juga membuat relasi menjadi baik. Mari kita berdoa di dalam perayaan Ekaristi ini, semoga kita sekalian belajar untuk menjadi lebih dalam hal murah hati. Berbuatlah baik selalu. Jangan merasa orang lain yang ada di hadapan saya ini adalah ancaman, adalah musuh, adalah saingan-saingan saya. Kalau ada orang yang membenci kamu, mungkin belum bisa mengulurkan tangan dan minta maaf, berdamai. Tuhan bilang tadi, mohonlah berkat, bawalah dia dalam doa. Mohonlah berkat Tuhan untuk dia, supaya kamu sendiri juga terbebas dari kungkungan rasa benci dan dendam itu. Mari kita belajar untuk selalu murah hati, dan ketika kita menjadi murah hati, berkat Allah akan tercurah terus ke dalam kehidupanmu. Mari kita Bapak Ibu, saya mengajak kita sekalian mengakhiri permenungan kita minggu ini. Kita sejenak hening sambil merenungkan terus kemurahan hati itu, dengan bersama-sama kita menyanyi lagu Kasih Pasti Murah Hati. Tahu ya lagu itu ya? Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini saling kudus tiada batasnya. Sekali lagi, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya.
Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Saya mengundang Ibu Fionika Irina Roy untuk tampil ke depan. Kita akan mengadakan upacara penerimaan anggota baru di dalam Gereja Katolik bersama para saksi. Saya undang maju ke depan, kita akan melangsungkan upacara penerimaan anggota baru dalam gereja kita, disaksikan oleh saksi tetapi juga oleh umat beriman sekalian yang hadir di sini. Sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dan Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dan saya minta Saudara Fionika menjawabnya dengan sadar dan ikhlas. Saudara Fionika Irina Roy, maukah Anda menjadi anggota Gereja Katolik yang kudus secara bebas tanpa paksaan dari siapapun? Ya, saya mau. Tahukah Anda dengan secukupnya tentang isi agama Katolik serta tuntutan-tuntutan terhadap seorang anggota Gereja Katolik? Ya, saya tahu. Yakinkah Anda bahwa pembaptisan yang Anda terima dahulu adalah pembaptisan yang sah? Ya, saya yakin. Berjanjikah Anda untuk menjalankan hidup sebagai orang Katolik yang sejati serta mengabdi kepada Tuhan dengan setia dalam Gereja Katolik yang kudus? Ya, saya berjanji. Kepada kedua saksi, saudara-saudari saksi, sehubungan dengan calon ini, Fionika Irina Roy, yang minta untuk diterima menjadi anggota Gereja Katolik, relakah saudara-saudari membantu dia terlebih dalam kebutuhan rohaninya di waktu akan datang? Ya, kami rela. Kepada Saudari Fionika Irina Roy, Saudari Fionika Irina Roy, sebagai tanda bahwa Anda mau menjadi anggota Gereja Katolik, maka saya minta agar Anda sekarang menyatakan pengakuan iman di hadapan Allah, di hadapan pemimpin gereja, dan di hadapan umat yang hadir. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.
saja di situ. Dengan teguh aku menerima semua perkara yang ditetapkan dan diresmikan oleh Gereja Kudus, yaitu tentang ajaran iman dan kesusilaan. Semuanya itu aku menerima sesuai dengan arti yang ditetapkan oleh Gereja Kudus, terutama tentang sakramen-sakramen dan kepemimpinan Bapa Suci di Roma. Demikian kiranya Allah dan Injil suci ini menolong aku. Saudari Fionika, sesudah pengakuan imanmu yang kami saksikan, maka atas nama Bapak Uskup dan atas nama seluruh umat Katolik, saya menerima saudari menjadi anggota yang sah dalam Gereja Katolik. Saudari kami undang untuk turut dalam iman dan amal yang sama, turut dalam kebaktian dan penerimaan sakramen-sakramen, teristimewa dalam penerimaan sakramen kesatuan Katolik, yaitu sakramen Ekaristi yang kudus. Semoga Tuhan membantu saudari untuk hidup sesuai dengan tuntutan agama Katolik sampai ajalmu. Dan akhirnya saya menandai saudara dengan salib Kristus yang berkemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dua saksi juga memberikan tanda salib. Mari kita bangkit berdiri, kita akui iman kepercayaan kita dalam syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, kita bersatu di dalam doa-doa umat. Saudara-saudara, Bapa kita di surga sangat baik kepada kita. Marilah kita berdoa semoga kasih-Nya yang murah hati juga menjadi sikap kita terhadap orang lain. Bagi semua orang Kristiani, ya Bapa, semoga kesanggupan kami untuk mengampuni serta pencairan kami yang tak terputus akan toleransi dan perdamaian menunjuk kepada Kristus serta Injil-Nya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, buatlah kami murah hati seperti Engkau. Bagi semua bangsa di dunia, ya Bapa, semoga bangsa-bangsa di dunia mengarahkan tujuannya dari dominasi politik atau ekonomis ke semangat solidaritas dan persahabatan dengan semua bangsa lain. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, buatlah kami murah hati seperti Engkau. Bagi mereka yang menganiaya dan memusuhi umat beriman, ya Bapa, semoga kemurahan hati-Mu mengampuni para penganiaya dan menganggap diri mereka musuh umat beriman, serta membuka mata mereka bagi rencana Allah yang penuh kasih bagi setiap manusia. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, buatlah kami murah hati seperti Engkau. Bagi kita sendiri, ya Bapa, semoga kami mendengar panggilan Yesus untuk menghilangkan sikap permusuhan karena sikap cinta diri kami,
dan semoga kami mengatasi kejahatan dengan kebaikan. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, buatlah kami murah hati seperti Engkau. Kita hening sejenak, kita ungkapkan juga wujud-wujud pribadi kita masing-masing kepada Tuhan dalam hati bersama. Secara khusus kita berdoa bersama wilayah rohani Santo Valentinus yang menjadi penyelenggara misa pada pagi hari ini. Semoga berkat dan rahmat Tuhan senantiasa tercurah ke dalam hidup para anggota wilayah rohani Santo Valentinus ini. Bersama keluarga Merung Simbawa mengucap syukur atas terkabulnya novena 3 Salam Maria dan novena kanak-kanak Yesus, dan juga mohon berkat dan perlindungan Tuhan dalam setiap usaha dan pekerjaan. Kita juga berdoa untuk keselamatan jiwa dari Bapak Henry Samuel Mendagi, juga bersama keluarga Tugiat Essing mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas pembaptisan dari adik Tirsa Novena Tugiat. Serta juga bersyukur atas hari ulang tahun ke-30 dari Bapak Sutrisno Tugiat. Dan juga kita bersyukur dan berterima kasih dan mohon berkat Tuhan untuk saudari kita Fionika yang baru saja diterima masuk menjadi anggota Gereja Katolik yang kudus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, buatlah kami murah hati seperti Engkau. Bapa yang murah hati, Engkau masih mengasihi mereka yang kurang berterima kasih dan kurang setia kepadamu, termasuk kami sendiri. Tolonglah kami untuk melibatkan diri bagi sesama kami seperti Engkau, kini dan selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Pada Bakti 228. Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cintamu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu. Lenyaplah kesan hampa gulana, semarak ini medan berbakti, beriaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci.
berkenan mengambil bakti dirimu. Lenyaplah kesan hampa gulana, Semarang ini medan berbakti, beriaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, semoga roti dan anggur yang kami persembahkan ini Kau persatukan dengan persembahan diri Putra-Mu sehingga memancarkan keagungan cinta kasih-Mu kepada kami semua. Demi Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian, menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Mada Bakti 256. Kudus, kudus, kudus Tuhan, Raja surgawi maha tinggi, surga dan bumi, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu, kudus,
kudus, kudus Tuhan. Terpujilah yang datang, terpujilah yang datang atas nama Tuhan Maha Tinggi, yang Maha Tinggi. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kita lanjutkan dengan doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Benediktus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persatuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita berdiri, kita mendoakan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Pada Bakti 277. Lihatlah anak domba Allah, penebus dunia, penebus dunia. Kasihanilah kami. Lihatlah anak domba Allah, serahkan nyawa demi selamat kita. Lihatlah anak domba Allah, penebus dunia, penebus dunia. Kasihanilah kami. Lihatlah anak domba Allah, kurbankan diri untuk damai kita. Lihatlah anak domba Allah, penebus dunia, penebus dunia. Berilah kami damai. Saudara-saudaraku yang terkasih, lihatlah inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari Hidupkanlah kami dari dosa, bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita kesunyian, tanpa Yesus kita akan hilang. Dengan Yesus kepala gerejanya, kita selamat sebagai anggota. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati, hidupkanlah kami. Mari masuk, mari masuk
masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Marilah berdoa. Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena dalam diri Putramu kami tidak hanya menemukan teladan cinta kasih, tetapi juga menerima sakramen cinta kasih-Mu. Semoga berkat sakramen itu kami semakin tekun mewujudkan cinta kasih dalam hidup kami sehari-hari, sampai kami Kau perkenankan mengalami kepenuhan cinta kasih-Mu yang abadi. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Selamat hari Minggu untuk kita semua, juga yang mengikuti melalui live streaming atau channel YouTube Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah. Yang pertama disampaikan terima kasih kepada Pastor Ignatius Rubun MSC atau Pastor biasa disapa Pastor Igo yang telah memimpin perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-7 ini, kepada petugas liturgi, PPA dan Kostor, penyelenggara liturgi, wilayah rohani Santo Valentinus, dekorasi KBK Paroki Bunda Teresa, dan juga OMK Unit San John Baptist de la Salle GPI, organis, tim Komsos, petugas parkir LC, petugas tata laksana, serta kepada kita semua yang hadir dan ambil bagian dalam perayaan Ekaristi ini. Kemudian disampaikan banyak terima kasih kepada mereka yang telah menyumbang untuk renovasi fasilitas gereja dan pembangunan menara lonceng. Bagi mereka yang ingin menyumbang masih terbuka kesempatan, silakan menghubungi Bendahara Paroki atau langsung transfer di rekening Keuskupan Manado Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah. Dan yang sedang berjalan saat ini adalah derma kedua tiap minggu, minggu ketiga dan keempat, kolekte untuk pembangunan. Kemudian disampaikan bahwa pada pagi tadi pukul 7 pengurus stasi Karolus Baromius Kima Atas dan pengurus wilayah-wilayah rohani di stasi Kima Atas sudah diadakan pelantikan. Pengumuman berikutnya, karena menghentikan penyebaran wabah COVID-19 di kalangan paroki kita, maka ibadah-ibadah wilayah rohani dan kelompok kategorial dipending dulu atau dilaksanakan via daring sambil menunggu pengumuman selanjutnya dari pemerintah. Kepada kita semua yang masuk ke gereja harap memperhatikan protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak dan menggunakan masker, dan membuang sampah pada tempat yang telah disiapkan. Selanjutnya pengumuman dari Seminari Menengah Kakaskasen tentang ujian masuk seminari. Bagi yang berminat, untuk ke Vikepan Manado hari Sabtu tanggal 2 April 2022,
Uang pendaftaran 150.000 merupakan biaya administrasi ujian dan konsumsi 1 hari di asrama. Materi ujian, pengetahuan agama, bahasa dan sastra Indonesia, bahasa Inggris, pengetahuan umum, IPS, IPA, matematika, kemampuan berpikir, inteligensi dan penggolongan. Kemudian pendaftaran ujian harus melalui pastor paroki. Untuk lebih jelasnya tentang pengumuman ini, silakan dibaca di papan pengumuman atau yang tertera di warta paroki. Selanjutnya pengumuman untuk pernikahan bagi mereka yang disebutkan namanya atau yang hadir pada hari ini boleh berdiri dan menghadap ke umat supaya umat juga ingin melihatnya ya. Akan menikah Selasa 22 Maret 2022 pasangan calon nikah Julio Axelino Limanau, putra dari Stanley Ignatius Limanau dan Meirani Alaukati, wilayah rohani Santa Maria Ratu Rosario, Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta GPI, dengan Fionika Irina Roy, putra dari Alexander Edward Roy dan Vane Evelyn Neilan dari Jemaat Gemim Sola Grazia Tikala. Boleh menghadap umat. Rencana peneguhan nikah akan dilaksanakan di Gereja Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah. Dibaca untuk kedua kali. Barang siapa yang mengetahui adanya halangan pasangan ini untuk menikah, segera menghubungi pastor paroki. Terima kasih, silakan duduk. Pasangan berikutnya akan menikah Selasa 22 Februari 2022. Christian Sadrak, putra dari Jeffrey F. Sadrak almarhum, dan Diana Tandayu, Paroki Kebangkitan Kristus Amurang, dengan Stevi Angela Dien, putri dari Estefanus Dien dan Evi Ramo, wilayah rohani Santa Angela Merici, Stasi Santo Petrus Mapanget Barat. Rencana peneguhan nikah mereka akan dilaksanakan di Gereja Stasi Santo Petrus Mapanget Barat. Dibaca untuk kedua kali. Barang siapa yang mengetahui adanya halangan dari pasangan ini untuk menikah, segera menghubungi pastor paroki. Disampaikan juga selamat bergabung kepada Fionika Irina Roy yang sudah diterima di Gereja Katolik. Mari kita sama-sama mengikuti seluruh kegiatan yang diadakan oleh Paroki Bunda Teresa Gria Paniki Indah. Untuk pengumuman selanjutnya tentang keuangan dan jadwal-jadwal ibadah bisa dibaca di dalam warta paroki. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang terlibat dalam perayaan Ekaristi ini, para misdinar, lektor, pemazmur, juga kor dari wilayah rohani Santo Valentinus, Kiboris, dan juga Komsos yang selalu meliput acara kita setiap hari Minggu, dan juga Provisiat. Selamat kepada Fionika yang tadi diterima dalam Gereja Katolik, dan nanti setelah ini ada pembaptisan, itu nanti dilakukan oleh pastor paroki yang akan membaptis anak yang bayi yang dibaptis pada hari ini. Kita semua mohon berkat Tuhan agar kita sekalian dimampukan untuk hidup bermurah hati, baik hati kepada siapapun. Ya, ingat bahwa hari ini Tuhan Yesus tidak mengajak kita untuk tidak melawan kejahatan. Beda ya, bukan tidak melawan kejahatan, jangan salah paham atau gagal paham. Tetapi mari kita melawan itu kejahatan dengan menebarkan kebaikan-kebaikan dan cinta kasih. Budayakan budaya cinta dimanapun kita berada. Karena itu kita mohon berkat Tuhan untuk kita sekalian. Tuhan bersamamu. Dan semoga saudara-saudara sekalian dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, misa sudah selesai. Pada Bakti 308. Bangunlah dada kelana, hirup nafas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu. Bangunlah dada kelana, hirup nafas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang mau dibaptis